Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada salah satu kegiatan yang ada di Polsek Cirebon, yaitu semacam pertandingan bulu tangkis yang diadakan oleh Polsek Cirebon. Alih-alih muncul di publik untuk lebih menerangkan kasus tersebut, Ibtu Rudiana justru muncul di pertandingan bulu tangkis tersebut. Dan yang terakhir adalah update kondisi Peggy yang berada di lapas yang kemarin dijenguk oleh orang tuanya. Di antara update-update tersebut, yang paling ramai adalah perihal keberadaan dari Ketua RT Bapak Abdul Pasren yang seolah-olah menghilang. Bapak RT ini dianggap sebagai saksi kunci yang mengetahui keberadaan dari para terdakwa kasus Vina yang menurut para kuasa hukum ini, para terdakwa ini berada di rumah beliau pada saat kejadian itu berlangsung. Namun pada saat memberikan kesaksian di persidangan, Bapak Abdul Pasren ini tidak mengatakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menurut kuasa hukum seperti itu, sehingga membuat para terdakwa ini dijatuhi hukuman. Para warga ini sebenarnya meminta kepada Bapak RT ini untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, namun sepertinya tidak begitu, sehingga informasinya Bapak Ketua RT ini diusir oleh warga. Dan yang semakin anehnya, setelah kasus ini viral, Bapak Ketua RT ini juga seolah-olah menghilang tanpa ada kabar sama sekali. Padahal pihak dari keluarga terdakwa ini sangat membutuhkan kesaksian yang sebenarnya dari beliau. Para keluarga dan juga warga sekitar meminta agar Bapak Ketua RT Abdul Pasren ini muncul di publik dan menyatakan yang sebenar-benarnya perihal para terdakwa dalam kasus pembunuhan Vina. Para warga yakin bahwa para terdakwa ini bukan pelaku yang sebenarnya. Mereka menurutnya ada di rumah Bapak RT Pasren pada saat kejadian berlangsung. Sementara itu, kuasa hukum Liga Akbar yaitu Bapak Yudhya Alamsyah meminta agar Bapak Ibtu Rudiana jujur dalam kasus pembunuhan Vina tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibtu Rudiana ini adalah orang pertama yang menangkap para terdakwa kasus Vina, hingga akhirnya mereka dijatuhi hukuman vonis seumur hidup dan juga sudah inkrah atau sudah final. Kuasa hukum menyayangkan kehadiran Ibtu Rudiana dalam acara pertandingan bulu tangkis yang diadakan oleh Polsek Cirebon. Namun Bapak Ibtu Rudiana ini sama sekali tidak muncul di publik untuk menjelaskan kasus yang menimpa anaknya tersebut. Berikut adalah berita terkait Ketua RT. Viral di media sosial foto diduga Ketua RT Abdul Pasren, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Dalam foto tersebut, Pasren terlihat berusia sekitar 60 tahun berpose mengenakan peci di antara anak dan istrinya. Saat ini masih belum diketahui kapan dan di mana foto tersebut diambil. Sebelumnya, Abdul Pasren tiba-tiba menghilang usai kasus Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya Kavi yang tak pernah muncul. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemukan Pak RT Pasren. Kalau Pak RT sendiri selama ada pemutaran film Vina itu, Pak, setahu saya nggak pernah ketemu, Pak, dengan saya tuh. Bahkan saya berapa kali ke rumahnya. Kemudian waktu ada Kang Dedi pun kami ke situ ke rumahnya, beliau pun nggak ada. Bahkan saya sampai ditemani sama Pak RT, Pak Subroto, RT setempatnya, silaturahmi pun
nggak ketemu dan nggak dibuka pintunya, barangkali beliau keluar atau kemana, saya nggak ketemu Pak dengan Pak RT Pak Abdul Pasren. Kalau kepastiannya ya nggak tahu juga sih Pak, karena memang pada intinya setiap saya ke situ nggak pernah ketemu dengan siapapun, termasuk anak atau istrinya. Jadi nggak tahu kemana beliau, ada di dalam atau mungkin nggak mau ketemu dengan saya, atau mungkin memang keluar ya. Memang asli nggak ada pada dasarnya sih. Ya mungkin ada sedikit kekhawatiran atau gimana, saya nggak tahu. Sementara itu, para terdakwa dari kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani tes psikologi yang diadakan oleh Polda Jawa Barat. Terdakwa didampingi oleh kuasa hukum pada saat menjalani tes psikologi. Tes psikologi ini dilakukan secara bergiliran. Para terdakwa diberikan beberapa pertanyaan perihal tes psikologi tersebut. Belum diketahui urgensi dari dilakukannya tes psikologi tersebut, namun kemungkinan ini berkaitan dengan PK yang akan diajukan oleh para terdakwa kasus Vina Cirebon. Sebagaimana kita ketahui, para terdakwa pembunuhan kasus Vina Cirebon yang telah divonis seumur hidup ini mengajukan peninjauan kembali atas kasus mereka. Nah, mereka kuasa hukumi oleh Peradi. Dalam hal ini, Ketua Peradi Bapak Otto Hasibuan yang menangani langsung kasus tersebut. Di sisi lain, Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Namun, pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan menolak rekonstruksi tersebut, atau Peggy tidak akan melakukan rekonstruksi tersebut. Alasannya adalah karena Peggy bukan merupakan pelaku pembunuhan dari Vina, sehingga tidak mungkin melakukan rekonstruksi sesuatu yang tidak dilakukannya. Pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan menyinggung kembali perihal bukti yang tidak kuat dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Pihaknya meminta agar Polda Jabar legowo kalau misalnya Peggy ini bukan merupakan tersangka yang sebenarnya, dan bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar itu menurut kuasa hukum ini lemah. Sehingga pihak kuasa hukum akan menolak rekonstruksi yang akan diadakan oleh Polda Jawa Barat terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kita nantikan update kasus selanjutnya. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.